Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 4 Oktober 2020. Sahabat Seperjalanan, kita akan bersama-sama bersaat teduh dan berdoa setiap pagi hari. Tema hari ini yaitu bersandar di bahunya. Bersandar di bahunya. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 31 ayat yang ke-17 sampai dengan ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat setiap sahabat seperjalanan di dalam berjuang dalam kehidupan ini, setiap kuda tunggangan dalam kehidupan kami yang kami andalkan, yang kami harapkan, namun seringkali justru apa yang menjadi potensi yang selama ini kami andalkan sesungguhnya tidak dapat memberikan sebuah harapan pasti dan hasil yang jelas. Hanya kepada-Mu lah ya Tuhan kami bersandar dan berharap menghadapi kelelahan hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita berjuang, kita berusaha, kita sudah mati-matian melakukan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab di dalam hidup kita, disertai dengan harapan dan keyakinan bahwa akan menemui jalan yang makin terbuka dan situasi yang semakin cerah. Namun ternyata apa yang kami harapkan berbeda dengan kenyataan yang ada. Pada titik itulah kami mulai mengalami kelelahan, kami mulai merasakan keputusasaan, dan kami mulai merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa kami sandari. Dalam situasi seperti itulah firman Tuhan yang dibacakan tadi dalam Mazmur 31:17-18. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak luput, tidak dapat memberi keluputan. Apa yang ada di dalam dunia ini, dengan segala keperkasaan, kehebatan, keluar biasaannya, di titik tertentu ada keterbatasan yang tidak sanggup untuk dilewatinya. Dan di titik itulah tatkala segala upaya dan perjuangan kita mengalami sebuah kendala yang seakan-akan tertutup segala-galanya, kita mulai mengalami kelelahan. Mengapa kita mulai mengalami kelelahan? Karena fokus kita tertuju bagaimana menyelesaikan masalah dan berjuang. Hal tersebut tentu adalah sebuah hal yang luar biasa. Satu bentuk tanggung jawab hidup di dalam memperjuangkan kehidupan ini. Namun tatkala fokus kita lebih tertuju kepada bagaimana memenangkan peperangan ini, bagaimana memenangkan kesulitan kehidupan ini, maka kita melupakan fokus kepada Tuhan yang melebihi keperkasaan kuda-kuda yang kita miliki. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ada bagian Alkitab yang berkata bahwa tangan Tuhan itu melebihi segala sesuatunya, yang punya kuasa yang luar biasa dalam menolong kita. Sehingga sebuah kalimat yang berkata ketika kita angkat tangan, maka Tuhan yang turun tangan. Ketika kita turun tangan, Tuhan tetap menyertai kita. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita di dalam perjuangan hidup yang sulit ini. Sehingga tema yang berbunyi bersandar di bahunya itu memiliki sebuah makna yang begitu dalam. Bersandar di bahu berarti kita sedang menyerahkan seluruh kelelahan hidup kita kepada orang yang kita percayai. Istri saya, Ibu Helen Pratama, itu memiliki sebuah kebiasaan. Biasanya kalau saat kami berdua melayani bersama-sama naik pesawat, dan ada satu masa perjalanan yang sangat panjang karena menghantar anak yang akan kuliah di Eropa, di sanalah kemudian
Istri saya punya kebiasaan dalam perjalanan yang demikian panjang, yaitu suka menyandarkan kepalanya itu di bahu saya. Saya tidak pernah bertanya apa maknanya. Namun yang jelas, kalau saya boleh bahasakan, di dalam situasi apapun juga, istri meyakini ada suami yang bisa diandalkan. Padahal sesungguhnya saudara-saudara, tempat duduk pesawat kalau perjalanan ke luar negeri itu jauh lebih nyaman. Rasanya lebih nyaman ya kalau bersandar di bahu saya, karena saya juga sudah mulai agak kurus. Yang terasa mungkin ada bagian tulang tertentu yang rasanya tidak memberikan kenyamanan. Namun memberikan kenyamanan karena ada pribadi yang akan selalu bersama dengan Ibu Helen, yaitu suaminya saya sendiri, untuk melewati kehidupan ini bersama-sama, apapun keadaannya, apapun kesulitannya. Jikalau kita bersandar di bahu Tuhan, maka Tuhan adalah pribadi yang memberikan sebuah kepastian, kenyamanan, penerimaan yang tidak ada duanya di dalam dunia ini. Kalau saudara membaca, saudara, dalam Injil Matius pasal 11 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Kuda bagi saya melambangkan seluruh dan segala hal yang selama ini kita andalkan. Namun tatkala yang kita andalkan ternyata tidak mencapai sebuah harapan yang sesungguhnya. Baik itu orang-orang di sekitar kita, baik itu sumber daya, baik apapun juga, kesempatan, peluang di dalam usaha dan di dalam segala sesuatunya. Maka semua sandaran-sandaran kita yang kita andalkan sekian lama itu, ada masa dan ada titik tidak bisa memberikan harapan kembali kepada kita. Tidak bisa memberikan jalan keluar kepada kita. Di saat itulah Tuhan hadir. Dan setiap saat kita hadir, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Namun seringkali kita merasa Tuhan tidak hadir karena kita sedang berfokus tidak kepada Tuhan, sehingga melupakan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Membiarkan Tuhan yang tetap menawarkan seluruh kebaikannya ke dalam kehidupan kita. Namun bahunya, bersandar di bahunya, adalah sebuah perlambangan bahwa Tuhan itu selalu hadir untuk menolong kita, menguatkan kita, menjadi penopang, menjadi penyelamat, menjadi batu karang yang kokoh, menjadi mercusuar untuk menerangi kehidupan kita yang gelap, menjadi petunjuk jalan di dalam menemukan tujuan hidup dan mencapai tujuan yang sesungguhnya. Bersandar di bahunya, mari kita belajar untuk percaya. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang lelah berlari, lelah mengejar, lelah berharap, lelah untuk mempercayai orang tertentu yang sudah mengecewakanmu, lelah berjuang, lelah untuk bertahan. Mungkin juga engkau berkata, "Aku lelah bernafas." Engkau juga lelah di dalam menatap peluang. Engkau lelah menggenggam, karena apa yang sudah engkau genggam sekian lama bisa terlepas. Engkau juga lelah untuk menanti dan berharap yang tak kunjung hadir. Pada saat inilah kita boleh kembali mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menerima engkau apa adanya. Tuhan akan mencintai engkau apa adanya. Dan Tuhan menyediakan segala yang terbaik untuk menolongmu. Tugas kita adalah untuk belajar bersabar di dalam proses hidup ini. Percayalah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, yang terkadang tidak sama dengan waktu kita. Cara Tuhan adalah cara yang terbaik, yang terkadang tidak sama dengan cara-cara kita. Bersandarlah di bahunya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa bagi kami yang sedang mengalami sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan bukakan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menjamahnya. Kami juga berdoa untuk salah seorang sahabat seperjalanan yang harus mengalami cuci darah seminggu 2 kali. Biarlah ya Tuhan tetap menguatkan imannya untuk perjalanan panjang melewati sakit yang ada, harus cuci darah seminggu 2 kali. Tetap diberikan sukacita ilahi dalam kelemahan fisiknya, dan jamahan-Mu yang akan menolong. Hamba-Mu berdoa kami sahabat seperjalanan yang menghadapi kendala, kesulitan, problem hidup, Engkau yang bukakan jalan. Kami yang sedang berharap dan meminta sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara sesuai dengan waktu-Mu,
dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita, segala kelelahan kita, bersandarlah di bahunya. Tuhan akan memberikan kenyamanan ilahi, penerimaan yang terbaik untukmu. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.